sebuah desa indah dan asri yang dikelilingi bukit-bukit yang penduduknya dihuni oleh suku Mandailing. Masyarakat di daerah ini terbilang fanatik terhadap ilmu agama. Namun, dengan adat yang ada, desa ini juga tak terlepas dari suasana mistisnya. Penduduk di desa ini mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka biasanya berpergian ke kebun dengan jarak tempuh kurang lebih 3-5 jam perjalanan untuk memeriksa kebun mereka dan mengambil hasil dari kebunnya. Hasil yang mereka ambil biasanya adalah kopi. Pada abad ke-17, agama Islam secara perlahan masuk ke desa ini yang dibawakan langsung oleh seorang ulama yang bernama Syekh Malim Sholawet Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padilani Hasibuan, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan isi proposal skripsi saya yang judulnya Analisis Perkembangan Malim Sholawet dalam Mengembangkan Agama Islam di Mandailing Natal. Analisis perkembangan Malim Sholawet dalam mengembangkan agama Islam di Mandailing Natal, Desa Pagur. Nah, di bab 1 pendahuluan dalam proposal saya itu terdapat beberapa poin. Di antaranya latar belakang masalah, batasan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistem pembahasan. Di bab 2 yaitu landasan teori, yang poin-poinnya diantaranya sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan kajian terdahulu. Bab 3 metode penelitian. Saya masukkan beberapa poin diantaranya metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan yang terakhir teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Nah, isi dari latar belakang saya itu agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Secara bertahap dan berkesinambungan, agama ini mampu berkembang ke semua lapisan masyarakat. Bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia, penyebaran Islam di Sumatera dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus atau Pansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Islam pun terus menyebar ke berbagai daerah termasuk di Desa Pagur Mandailing. Desa Pagur merupakan desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Proses awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Desa Pagur tampaknya sedikit lambat. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu belum adanya ulama maupun pendakwah yang datang untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Selain itu, terjadinya disintegrasi antar umat Islam serta kurangnya kesadaran masyarakat desa untuk menjalankan syariat agama Islam. Namun, pada tahun 1810, Malim Sholawet sebagai pengembang Islam di Mandailing Natal datang bersama-sama dengan rombongan Tuanku Karo. Batasan masalah dari proposal saya ialah penulis membatasi diri hanya fokus membahas yang berkaitan dengan peran Malim Sholawet dalam mengembangkan Islam. Batasan masalah penelitian ini dengan lingkup spasial wilayah administrasi di Mandailing, Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal, dan dalam lingkup pertengahan abad ke-19. Lingkup pertengahan abad ke-19 dipilih karena merupakan masa berkembangnya Islam di Mandailing. Adapun rumusan masalah dari proposal
saya ialah 1. Bagaimana peran Malim Salawet dalam mengembangkan agama Islam di Mandailing Natal, Desa Pagur? 2. Apa rintangan dan ancaman yang dihadapi Malim Salawet dalam mengembangkan agama Islam? Tujuan penelitian dari penulisan proposal ini ialah untuk menambah pengetahuan supaya tidak terlupakannya jasa-jasa ulama besar yang telah berperan banyak dalam mengembangkan Islam di Desa Pagur. Manfaat penelitian untuk mengetahui peran Malim Salawet Lubis dalam pengembangan Islam di Desa Pagur. Di bab 2 proposal saya ini, itu landasan teori, saya mengambil sejarah, pengertian sejarah, dan sumber sejarah. Saya juga memasukkan sejarah masuknya Islam ke Nusantara, yaitu proses masuknya Islam ke Nusantara, dan teori masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Cina. Poin terakhir di bagian landasan teori itu kajian terdahulu. Penelitian ini merujuk pada sebuah buku dan tulisan makalah atau artikel, dan artikel tersebut berkaitan dengan topik yang peneliti kaji. Beberapa buku yang merujuk dalam penelitian ini adalah karya Dr. Handus Haji Mukhlis Lubis yang berjudul Malim Salawet dan Pengembangan Agama Islam di Mandailing. Buku ini menulis bagaimana Malim Salawet melakukan proses penyebaran agama Islam terhadap penduduk yang tidak mau diislamkan di Mandailing. Di bab 3 metode penelitian, yaitu metode dan pendekatan penelitian. Secara umum, metodologi penelitian sejarah terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Itu beberapa poin. Dan bagian lokasi dan wilayah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan di lokasi. Yang pertama, makam Malim Salawet di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, rumah keturunan yang berada di Medan Johor. Sumber data terbagi dalam 2 jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Quran tulis tangan yang disimpan di kediaman keturunannya. Kemudian penulis juga akan mengunjungi beberapa tempat terkait keberadaan makam Malim Salawet. Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada hasil kajian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan topik penelitian seperti laporan penelitian, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan beberapa macam cara untuk pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumen.